Halo sahabat Pokop, teman-teman bonsai Indonesia, jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Nah, mungkin teman-teman pada bertanya-tanya, ini ada 2 pot kosong yang telah saya siapkan untuk membuat konten kali ini. Seperti dilihat di awal video tadi, saya sedang melakukan pemotongan terhadap sebuah bahan bonsai sancang yang kita los ya. Kemudian kita sudah melakukan pemotongan tadi sehingga banyak sekali ranting ataupun dahan-dahan dari sancang tadi yang hasil pemotongan yang ingin saya kumpulkan. Ingin saya kumpulkan kemudian ingin saya buat menjadi bahan bonsai. Lewat teknik, nanti tekniknya namanya stack ya. Jadi ini tadi saya kumpulkan, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang melengkung, ada yang lurus. Nanti kita akan membuat 2 komposisi. Ya, 2 komposisi. Kenapa saya sebut komposisi? Karena yang ingin saya buat adalah kehidupan sekelompok pohon yang hidup di alam. Jadi saya akan sharingkan bagaimana pola pikir kita ketika kita harus menata membuat komposisi perletakan dari batang-batang ataupun pohon-pohon yang akan kita buat menjadi pemandangan sekelompok pohon. Ya, nanti ada 2, yang satu berbatang lurus, yang satu berbatang lengkung. Ya teman-teman, seperti kita tahu bersama bahwa membuat bonsai itu adalah diawali dengan tahapan pertama, yaitu membuat bahan bonsai dulu. Apabila bahan bonsai itu sudah siap, maka tahap kedua dilakukan, yaitu tahap finishing. Ya, disinilah saatnya kita melakukan styling terhadap bahan bonsai yang sudah siap tadi. Sudah banyak sekali saya sharingkan tentang bagaimana pola pikir kita ketika kita harus membuat bonsai grouping ya. Banyak, silakan nanti dicari di channel YouTube Pokop Art. Ada yang membuat kehidupan sekelompok pohon di batu. Ada yang membuat kehidupan sekelompok pohon di dataran dan lain-lain ya. Jadi konsep membuat pohon grouping itu beda pola pikirnya dengan membuat pohon yang tunggal ataupun engkel. Jadi pada bonsai grouping yang kita tekankan itu adalah perpaduan antara beberapa pohon yang hidup dalam satu kelompok. Ya, perpaduan artinya kita mempertimbangkan bagaimana pola tumbuh masing-masing pohonnya, kemudian bagaimana letak masing-masing pohonnya ya. Ada yang kita letakkan di ujung batu, pola tumbuhnya kita buat menggantung ke bawah. Ada yang kita letakkan di bawah batu, pola tumbuhnya naik ke atas. Nah, hal-hal seperti itu perlu kita pikirkan untuk membuat sebuah komposisi yang memang serasi. Memang masuk akal ya, tidak memaksakan kehendak. Artinya bagaimana kita mungkin membuat sebuah pohon casket kemudian hidupnya di dataran yang datar, atau sebaliknya kita membuat pohon yang lurus-lurus hidupnya di pegunungan yang berbatuan ya. Jadi hal-hal yang kurang rasional seperti itu kita hindari. Makanya pada bonsai grouping itu saya bisa memberikan pendapat bahwa inilah membuat bonsai yang paling sulit. Sebab apa? Sebab kita diawali di hadapan kita adalah sebuah pot kosong, sebuah kanvas kosong yang belum tahu kita mau berbuat apa. Artinya berbuat apa, kita bisa berbuat apa saja sesuai dengan bahan yang kita dapat. Kemudian apabila kita membuat bonsai tunggal, kita sudah tahu bahan ini kira-kira mau apa. Ya, jadi sudah ada pohonnya, tinggal kita teruskan menjadi finishingnya. Tetapi di bonsai grouping
kita berhadapan dengan pot kosong yang dituntut untuk nantinya membuat sebuah nuansa, sebuah pemandangan, kehidupan sekelompok pohon. Nah, inilah sebenarnya yang sangat apa namanya diperlukan pemikiran, diperlukan sebuah konsep yang benar-benar masuk akal, konsep yang benar-benar meniru alam, konsep yang benar-benar tidak mengada-ngada, ya. Karena gambaran pohon yang hidup, sekelompok pohon yang hidup di atas batu, sekelompok pohon yang hidup di pegunungan, sekelompok pohon yang hidup di dataran, sekelompok pohon yang bahkan hidup di tepi pantai, beda semua. Nah, itulah konsep awal kita harus munculkan maunya apa. Saya pernah menceritakan bahwa membuat bonsai grouping ada 2 cara, teman-teman. Yang satu, kita tanam dulu masing-masing ini. Jadi masing-masing ini kita tanam dulu dalam sebuah pot. Kita jadikan dia menjadi kurang lebih 50% ke atas. Artinya sudah punya tangan-tangan yang lengkap, mahkota sudah tahu di mana. Kita jadikan pohonnya dulu. Setelah jadi baru diambil, ditanam, dikomposisikan. Cara yang kedua, dari bahan seperti ini. Kita tanam, komposisikan dulu, dijadikannya berbarengan. Nah, kali ini yang saya sharingkan adalah cara yang kedua. Saya pernah sharingkan cara yang pertama, kalau nggak salah waktu itu pohonnya serut. Ya, ada juga pohon santigi yang hidup di atas batu. Jadi kita hidupkan dulu di pot masing-masing, artinya udah cukup layak untuk di finishing, baru dikomposisikan. Tetapi ini sebaliknya, kita komposisikan dulu, baru nanti setelah hidup baru kita finishing bersama-sama. Oke, tanpa berkepanjangan lagi teman-teman, kita ikuti proses saya, bagaimana cara saya menanam pohon-pohon ini. Mudah-mudahan nanti bisa ya diharapkan 80% hidup semua sudah bagus. Nah, ini yang pertama kita kasih dasaran potnya dengan menggunakan pasir malang. Pasir malang yang dipilih yang kasar ya teman-teman. Tipis saja. Kemudian kita sudah mulai bisa menyusun. Ya, saya akan memberitahu dulu konsep apa yang ingin saya buat. Saya akan membuat sekelompok pohon yang hidup di surface ini, bidang ini ya, pot ini. Kemudian kelompok pohon itu akan saya bagi 2. Yang saya bagi 2, satu kelompok pemimpin utama, satu kelompok pemimpin kedua. Ya, jadi nanti ada 2 kelompok, yang satu akan saya letakkan di agak depan, di sebelah mana ini, kanan. Yang satu akan saya letakkan agak di belakang, di sebelah kiri. Jadi 2 kelompok. Nah, untuk itu saya akan memilih 2 pemimpinnya dulu. Dari sekian banyak batang yang tadi saya dapat dari pemotongan ini, tentunya saya memilih yang paling besar dan yang paling tinggi untuk dijadikan pemimpin ya teman-teman ya. Jadi di kelompok ini saya memilih pohon ini sebagai pemimpin. Nah, ini adalah pohon yang paling besar dan paling tinggi. Kemudian di kelompok yang kedua, saya ada pohon yang 2 alternatif, yaitu pohon yang ini dan yang ini. Ini adalah terbesar kedua, ya, terbesar kedua dari ranting yang saya kumpulkan tadi. Ya, saya masih ragu karena yang ini dia agak melengkung, kemudian yang ini lebih cocok. Ya, saya akan memilih yang ini untuk menjadi pemimpin kelompok di bagian yang kedua. Ini akan saya pakai nanti mungkin di kelompok yang lengkung. Nah, setelah pemimpin saya tentukan,
saya akan menentukan pengikut-pengikutnya yang di kelompok sini dan pengikut yang di kelompok sini. Tentunya dengan patokan tidak lebih tinggi dan tidak lebih besar dari masing-masing pemimpinnya ini nanti. Ya. Tetap yang dipilih yang lurus-lurus dulu. Jadi pemilihan ini berdasarkan ukurannya juga, teman-teman. Jadi setelah ini adalah ukuran yang paling besar pertama, kemudian saya menentukan ukuran besar yang paling besar yang kedua. Ada dua, kebetulan ada dua, ya kita taruh dua. Kemudian yang setelah itu urutannya yang lebih kecil lagi kita pilih lagi. Ya, sampai menuju ke ukuran yang paling kecil, ya seperti ini. Ini lebih kecil lagi, lebih kecil lagi. Ya, kira-kira ini cukup. Kemudian ini sama, ini paling besar. Saya memilih paling besar yang kedua. Ya. Ya, ini ada beberapa ukuran yang sama, nggak masalah. Nanti kita komposisikan, teman-teman. Oke, ini kurang lebih cukup ya. Cukup. Nanti akan saya komposisikan masing-masing ini pada kelompok yang sudah saya rencanakan, yaitu yang satu di sebelah sini, yang satu di sebelah sini. Nah, ini adalah teknik stack, teman-teman. Jadi diharapkan di potongan yang paling bawah ini nanti akan tumbuh akar. Oleh karena itu kita harus lindungi bagian ini dengan menggunakan tanah liat. Ini tanah liat sawah yang saya pakai, yang warna abu-abu. Teman-teman bisa juga menggunakan tanah liat merah atau tanah merah biasa disebut ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar menjaga kelembapan dari potongan tadi. Ya, kemudian akar akan tumbuh baik pada kelembutan tanah yang seperti tanah liat, tekstur tanah liat ini. Ya, jadi seperti ini. Kita nanti akan menanam satu persatu dengan cara memberikan tanah liat di bagian bawahnya seperti ini. Pengalaman saya jarang sekali gagal apabila memang dahan yang kita potong ini fresh ya, segar. Kemudian kita kasih tanah liat seperti yang saya contohkan sekarang. Keuntungan dari menanam pohon grouping dari bahan seperti ini, itu kita bisa membuat sebuah komposisi yang sangat berdekatan seperti ini. Ya, jadi ini yang paling menguntungkan. Karena dengan tadi yang saya ceritakan ya, teknik membuat pohon grouping yang kedua, yaitu pohonnya jadi dulu baru ditanam. Biasanya kendalanya akan terjadi saat kita harus membuat komposisi yang berdekatan seperti ini. Karena apa? Karena akar sudah banyak, dia sudah punya root ball, jadi sulit untuk didekatkan seperti ini. Nah, begini teman-teman caranya. Jadi ini adalah teknik sekaligus bagaimana kita bisa memberdirikan si batang ini. Kemudian dengan tanah liat juga
tujuannya untuk eh, memungkinkan atau menambah besar kemungkinan dia bisa hidup. Nah, seperti bisa dilihat ya, apabila saya menanam berdekatan, diharapkan tidak dalam posisi yang 90 derajat pada bidang pot atau sejajar dengan muka pot ini. Nah, jadi tidak. Nah, ini kurang enak karena nanti apa? Karena kalau ada cabang yang kita inginkan ke sana, nanti akan bertabrakan dengan batang yang kedua ini. Tetapi apabila posisinya kita miringkan sedikit, nah, meskipun saya menginginkan cabang yang ke sana, tetap dia akan bisa kita adakan karena dia akan berada di depan pohon yang kedua ini. Ya, bisa dipahami ya. Jadi inilah tujuannya. Jadi ini seperti ini tetap bisa ada karena yang batang kedua agak mundur posisinya. Ya, meskipun ini lurus, ini cabang yang lurus karena dia mundur, tetap kita bisa dapat ruang. Nah, ini adalah komposisi kelompok yang pertama ya teman-teman. Saya ingin agak meninggikan, membuat kontur yang paling tengah, kelompok paling tengah ini akan saya tinggikan sedikit supaya memang keberadaannya itu bisa 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 terlihat sebagai kelompok pemimpin atau pohon pemimpin ini satu. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi apabila kita melihat kelompok ini dari depan, maka diharapkan tidak ada satu atau dua atau tiga batang ini yang saling menutup ya. Jadi kita dari satu sudut pandang depan ini kita bisa melihat masing-masing itu kelihatan semua masing-masing pohonnya. Ya, tidak ada yang saling menghalangi ya. Meskipun dari celah yang sempit ini kita bisa melihat apa namanya ini batang yang di belakang ini. Jadi kira-kira seperti itu. Kita usahakan ngaturnya seperti itu. Membuat komposisinya seperti itu. Nah, sekarang setelah ini terkomposisikan, sekarang tingginya yang akan kita koreksi. Ya, seperti ini akan saya pendekin sedikit. Nah, ini sudah cukup apabila kita menentukan tinggi dari mahkota utamanya nanti kira-kira di sebelah sini, maka tinggi ini sudah cukup, tinggi ini sudah cukup ya. Yang ini kurang pendek. Yang di belakang ini juga perlu dipendekkan. Ya, yang ini terutama juga banyak sekali yang akan saya pendekkan lagi. Tujuannya apa? Tujuannya agar ini adalah teori perspektif yang saya gunakan agar bagian belakang itu terlihat jauh, ya, kedalaman terlihat dalam, ya, dengan cara memberikan gradasi tinggi seperti ini, yang di belakang makin pendek, yang di belakang makin kecil, maka tipuan mata terjadi, yaitu kita akan melihat kedalaman yang lebih dalam, lebih jauh, lebih dalam. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Nanti akan kita koreksi lagi setelah komposisi yang kedua saya buat. Nah, ini sudah selesai yang kedua.
Kemudian seperti yang pertama saya melakukan pemotongan. Jadi yang ingin saya ciptakan nuansanya adalah nuansa dua kelompok pohon yang kalau kita lihat dari depan ini akan sangat jauh sekali mengecil ke dalam. Artinya di sini nanti akan dibangun seolah-olah ada jalan di antara dua kelompok ini. Nanti yang kita mainkan adalah konturnya. Jadi ini adalah satu kelompok dengan kontur pegunungan sendiri, yang di sini satu kelompok dengan kontur seperti bukan pegunungan, bukit sendiri. Kemudian di tengah sini mungkin ada seperti jalan. Jadi nanti kita bisa melihat kedalaman yang benar-benar tercipta oleh komposisi ini, ya, dengan mempertemukan dua pengecilan ini, dengan mempertemukan dua kelompok ini. Sebenarnya bukan mempertemukan membuat kesan pertemuan, tetapi ini menimbulkan kesan jauh. Membuat penataan yang berdekatan, tetapi ini nanti akan mengesankan jauh. Karena apa? Karena pohon yang di belakang ini saya buat lebih kecil dan lebih pendek. Nah, ini sudah selesai. Tadi saya ikat kawat agar minimal akan menahan getaran ataupun goncangan agar tidak berubah posisinya, ya. Sekarang kita timbun dengan media sama, masih pasir malang saja. Kita dalam penanaman kali ini atau penanaman awal ini tidak menggunakan pupuk ataupun obat-obatan lain. Jadi hanya murni pasir malang saja, dibantu tadi dengan tanah liat. Yang paling penting di sini adalah menghidupkan dulu. Setelah pohon-pohon ini hidup, nanti kita baru akan memberikan pupuk. Ya, karena tidak ada gunanya sekarang kita berikan pupuk, belum ada akar, belum ada daun, jadi tidak ada gunanya. Maka dihidupkan dulu saja lebih penting. Nah, ini tadi kontur yang saya maksud, teman-teman. Jadi sekarang bisa dilihat, ya, adanya bukit yang di sebelah sini dengan bukit yang di sebelah sana. Kemudian di sini seolah-olah ada jalan. Ya, entah nanti kita kasih diorama sungai atau entah kita kasih diorama jalan atau apa, kita bisa presentasikan nanti belakangan. Yang paling penting konsepnya sudah disesuaikan dengan bagaimana cara saya menanam. Bisa terkesan, ya. Jadi di sini seolah-olah ada
ada lorong. Nah, untuk sementara lorong ini kita ratakan dulu. Nanti pada saat pohon ini sudah saatnya dipresentasikan, baru nanti kita buat presentasi kontur lahannya atau tanahnya. Ya, ini saya akan memulai membuat komposisi yang kedua, teman-teman. Ya, tadi adalah komposisi yang terdiri dari beberapa pohon yang dengan batang lurus. Sekarang saya akan mencoba dengan komposisi menggunakan batang yang lengkung. Lengkung artinya tidak berkelok-kelok, tetapi hanya mempunyai gerakan batang yang melengkung ke satu arah. Dalam membuat komposisi pohon grouping, apabila kita memilih bahan yang berkelok-kelok, itu akan sangat sulit, teman-teman. Sulit untuk memadukan satu dengan yang lain. Ya, bisa terjadi, bisa menjadi bagus. Diperlukan sebuah ketelitian dan sebuah pengamatan yang sangat jeli agar memang lengkungnya itu bisa nanti, atau siksaknya itu bisa serasi semua. Ya, terutama apabila kita menggunakan pohon yang sangat banyak seperti barusan komposisi yang awal tadi, itu pohonnya banyak sekali. Nggak tahu ada berapa itu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang kelompok pertama 11, yang kelompok kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 20 pohonnya terdiri dari 11 dan 9. Saya tidak menghitung tadi, saya hanya membuat komposisi bagaimana enaknya menurut saya. Dari jumlah tidak ada masalah, jumlah bisa berapa aja, tidak harus genap, tidak harus ganjil. Yang paling penting kita bisa tahu bagaimana teori perspektif bisa tercipta nantinya. Kemudian bagaimana komposisi itu bisa memperlihatkan masing-masing satu pohon. Kemudian kesan kelompok pohonnya bisa mempunyai sebuah nuansa. Ya, tadi pada kelompok yang penanaman yang pertama, saya mempunyai konsep 2 bukit yang terdiri dari masing-masing kelompok pohon kita satukan. Yang ini saya akan membuat komposisi dengan batang lengkung, tetapi hanya satu kelompok. Nah, inilah batang pertama yang saya pilih, ya, batang utama maksud saya. Dia paling besar dan kebetulan kondisinya melengkung. Tetapi ini terlalu panjang, teman-teman, saya harus kurangi dulu. Ya, kurang lebih segini. Sama seperti yang pertama, saya akan menggunakan tanah liat untuk base-nya, untuk dasarnya.
Ya, di sini sengaja saya membuat komposisi dengan menggunakan hanya satu aja pohon yang besar, kemudian yang lain kecil. Ya, tampak sekali perspektifnya makin terlihat menjauh dari pohon yang besar ini menuju ke pohon yang kecil ini. Jadi bisa terlihat sekali perbedaannya. Artinya apa namanya? Tipuan matanya ya, tipuan mata bahwa yang kecil akan semakin terlihat menjauh. Kita ikat teman-teman agar tidak banyak perubahan nanti. Sama dengan pohon yang pertama teman-teman, kita masih belum memerlukan adanya pupuk. Ya, saya masih akan menanam lagi teman-teman, yaitu menanam 2 batang ini yang tadi sudah saya pilih. Saya tertarik oleh gerakannya yang menurut saya cukup bagus ini. Coba kita akan apa namanya, stek. Sama caranya, yaitu dengan memberikan tanah liat di bagian bawah seperti ini. Kemudian kita tanam di media pasir malang yang ini sudah saya sediakan. Sengaja saya pilih pot yang agak besar agar nanti setelah pertumbuhan akar dia akan langsung bisa tumbuh dengan bebas, dengan apa namanya, mempunyai ruang tumbuh yang cukup bagus. Yang kedua sama ini. Ya, itu tadi sharing saya teman-teman tentang bagaimana kita membuat bonsai. Diawali dengan pembuatan bahan dulu. Ya, ini adalah cara membuat bonsai atau membuat bahan bonsai yang paling sederhana, yang paling gampang dan paling murah. Ya, dengan memanfaatkan potongan-potongan ranting yang nantinya tidak terpakai, kita bisa memilih dan kemudian membuat komposisi, memilih gerakan-gerakan yang menurut kita nantinya bisa bagus untuk ditanam menjadi bahan bonsai dulu. Ya, ini bukan membuat bonsai atau finishing bonsai, tetapi ini membuat bahan bonsai. Ya, saya pernah
juga membuat kontennya lewat pohon santiki. Diawali dengan membuat bonsai dari bahan semai biji ya. Setelah pohon itu hidup, kemudian kita proses. Prosesnya apa? Prosesnya membuat bahan. Kemudian ini yang kedua adalah pohon sancang. Yang santiki dari semai, yang ini dari stek. Ya, teman-teman, mungkin cukup konten kali ini ya. Nanti akan saya update bagaimana kondisinya. Mudah-mudahan bisa hidup. Mohon doanya. Semoga apa yang saya lakukan sekarang bisa menjadi sebuah kehidupan. Terima kasih teman-teman telah menyimak. Semoga ini bermanfaat. Tetap ikuti terus channel YouTube Bokop Art untuk segala info, teknik dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat. Mari kita berkarya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Bokop. Salam Bokop.